melakukan iklan konseling, maka di sini teman-teman sudah pada percaya kan bahwa teman-teman itu sudah bisa menjaga rahasia satu sama lainnya. Sudah? Ya. Oke, baik. Nah, pada konseling kali ini di sini akan melakukan pembahasan mengenai hubungan kalian dengan saudara. Ini teman-teman sih sudah ada saudaranya kan? Ada. Kakak, adik gitu kan? Iya. Itu anak-anak. Anak tengah Mas Arsyal, anak pertama Mbak Nai, anak tengah di Indonesia, anak tengah ya berarti di sini. Nah, Mama yang anak kedua. nah mungkin dari sini bisa teman-teman menceritakan hubungan dengan saudara kalian seperti apa, apakah merasa baik-baik saja atau mungkin ada sesuatu yang perlu diceritakan. Mungkin dari siapa dulu yang ingin bercerita terlebih dahulu? Mungkin dari saya dulu ya Bu. Kalau hubungan saya sama, kan saya punya 2 saudara, kakak perempuan sama adik perempuan. Kalau hubungan sama kakak saya nih, mungkin karena kakak saya udah merasa dewasa, jadi kayak nggak yang nggak yang sering bertengkar gitu Bu. Malah kakak saya sering traktir saya, jadi kayak sering beliin saya makanan gitu. Kalau sama adik saya ini kayak gimana ya, entah itu mungkin karena dia usia labil, jadi kayak dia sering ngajak saya bertengkar malah Bu. Dan saya kadang yang lebih mengalah dari dia, tapi kadang tuh dia kayak gimana ya, nggak sadar, nggak tahu bukan nggak tahu diri sih, kayak ya mungkin karena masih usia labil, jadi kayak merasa pengen menang sendiri, jadi ya udah gitu, Anak bontot gitu ya? iya betul, karena mungkin anak bontot juga Bu, jadi kayak lebih semena-mena mungkin ya Bu. Jadi Mbak Nelly itu kayak lebih kayak care dengan kakaknya, yang tidak kayak punya bertengkar, melainkan dengan adik ini kayak lebih sering bertengkar karena dia ini kategorinya anak bontot, yang inginnya kayak aku loh yang menang, aku loh yang saat ini. Udah marah juga sih Bu. Saya kan lebih jahil ya Bu, di rumah kayak tiba-tiba ngejawil gitu kan, kayak nggak ada apa-apa tiba-tiba ngejawil gitu, dia tuh kayak bisa kayak marah gitu Bu, kayak apa sih gitu, gampang emosi gitu ya. Oke, dari cerita Mbak Nelly kalau seperti itu, mungkin dari teman-teman ada cerita yang lain bisa diceritakan dari Mbak Nailun, Mas Marshall, dari Mbak Gisa. Coba dulu. Saya mungkin Mbak Nailun. kalau hubungan saya sama kakak-kakak saya dan adik saya tuh deketnya paling deket tuh sama adik, karena sama-sama cewek dan dia gapnya cuma 3 tahun aja sama saya. Sedangkan saya dengan kakak-kakak saya nggak terlalu deket karena jarak usianya terlalu jauh, dan juga memang hampir nggak pernah ketemunya dalam konteks kakak saya, semua anak dari orang tua saya ini ketika usia SMP itu pasti langsung dimasukin ke pesantren. Jadi ketika saya kecil, saya cuman sering ketemunya itu sama kakak kedua saya, karena kakak yang pertama udah di pesantren. Ketika saya beranjak dewasa, remaja, kakak saya di pesantren, dua-duanya. Jadi ketika dua-duanya di pesantren, di rumah saya itu cuman bareng sama adik. Kayaknya itu sih gara-gara itu sih, jadi kayak lebih ngebonding gitu kali ya. Lebih sering ketemu terus ngobrol. Kemudian setelah itu juga saya masuk SMP, saya juga masuk pesantren sampai SMA juga. Tapi untungnya waktu usia saya SMA, adik saya masuk SMP, ini kita masuk di pesantren yang sama. Jadi kayak deket banget gitu antara saya sama adik saya. Dan saya bersyukur banget ketika meskipun saya nggak dekat sama kakak, tapi saya dekat sama adik, dimana saya dan adik bisa saling bercerita tentang apapun tanpa ada rasa apa sih istilahnya sungkan. Iya, karena kita tuh sama-sama tahu kalau kita tuh nggak bisa cerita semuanya ke orang tua. Jadi ya udah kita ngelampiasinnya ya saling curhat aja gitu, karena sama-sama ngerti. Itu sih Bu. Berarti antara dua kakak dengan adik dan lain itu perbedaan jaraknya itu berapa ya Mbak ya? Dari kakak pertama dia itu kelahiran 97, kakak kedua dia 2004, 3 tahun. Saya 2005, adik saya 2008.
3 tahun juga. Iya, jadi kayak dua, jadi kepisah jadi dua gitu loh Bu. Oh, tiga jaraknya 5, tahun. iya. Oh, mungkin kalau Mbak Naila lebih spesifikkan ke antara jarak umur sama Iya. waktu buat kedekatannya itu buat bonding belum sedikit terbentuk gitu ya Mbak? Iya, iya, sama jarang ketemu gitu. Oke. Mungkin dari Mbak Lisa atau Mas Marshall dulu bisa bercerita. Ya mungkin saya ibu, karena kan saya dari dulu kebiasa bareng sama adik, terus sekarang kuliah saya bisa sama adik. Sisanya tuh dia kalau kangen kadang saya nelfon pas banyak tugas, kebalikannya kadang saya nelfon juga waktunya kurang tepat, pas dia lagi ada sih, atau bagaimana jadinya kadang berkelahi karena saling mengganggu dari Kayak vibes kangennya itu belum bisa terbati gitu ya Pak waktu ketika kos. Kan jauh kan? Iya. Iya. ya. Kurang lebih kalau Mas Marsha seperti itu sebenarnya Mbak Lisa. Baik, setelah ini mungkin Mbak Lisa bisa bercerita mengenai hubungan dengan saudaranya Duki bagaimana? Iya. Ya, ada apa Mas Marsha? Mau isi di kamar mandi. Oh iya, silakan. Dari Mbak Lisa bisa menceritakan dulu kondisinya bagaimana Mbak? Iya Bu. Baik Bu, mohon izin menjelaskan masalah saya. Saya itu punya masalah dengan kakak saya. Masalahnya apa? Saya itu merasa jauh, tapi saya tidak tahu penyebabnya karena apa Bu. Karena waktu saya kecil pun, masa kecil saya sering ditinggal kerja orang tua saya itu juga baik dengan kakak saya gitu. Bahkan saya kayak dimomong gitu loh. Akrab ya? Iya, akrab banget. Tapi entah kenapa semakin dewasa tuh kayak ya meskipun serumah kita nggak pernah saling tegur sapa gitu Bu. Kayak makin jauh gitu. Soalnya saya sama kakak saya itu juga beda bapak gitu, beda. Selain itu saya juga mengira-ngira gitu Bu, kedekatan saya dengan kerenggangan saya dengan kakak saya ini apakah karena perbedaan umur gitu. Karena kan kakak saya lahirnya tahun 2000, saya 2005 gitu. Kan juga kedekatan. Kalau saya sama adik saya kan 9 tahun Bu, saya 2005, adik saya 2014. Dan adik saya dengan kakak saya 14 tahun, karena kan 2000 ke 2014 gitu. Tapi kakak saya dengan adik saya juga ya bagus, kayak akrab, lebih akrab mereka daripada saya ke kakak saya gitu. Gitu. Baik. Baik, setelah tadi teman-teman menceritakan kondisi tentang saudara itu bagaimana, mungkin di sesi konseling kelompok kali ini kira-kira kita mau membahas peristiwa atau pengalaman dari siapa? Dari teman-teman mau milih siapa? Mungkin Mbak Lisa, atau Mbak Nailun, atau mungkin Mbak Nailin? Ini Menurut pengalaman saya mungkin bisa membahas masalahnya Mbak Nailun ya. Iya, setuju sih. Mbak Lisa setuju sama Mbak Nailun? Iya. Oke, karena ini dominan milihnya pembahasannya Mbak Nailun, mungkin di sini Mbak Nailun bisa menceritakan pokok-pokok masalah yang terjadi antara Mbak Nailun dengan kakak-kakaknya itu. Oke, Mbak? Baik Bu, kan tadi saya udah nyeritain nih hubungan saya sama adik. Nah di sini saya mau ceritain lagi tentang hubungan saya ke kedua kakak saya. Nah jadi saya tuh juga sedikit nebak-nebak kalau saya tuh nggak terlalu deket karena gap umur tadi. Ditambah juga dengan saya tuh jarang banget ketemu sama kedua kakak saya ini karena semua saudara kandung saya ketika sudah memasuki usia jenjang SMP itu semuanya tuh harus masuk ke pesantren, dimasukin ke yayasan pesantren gitu. Ketika saya kecil kakak pertama saya udah nggak ada, udah ke pesantren. Kalau waktu saya beranjak remaja udah mulai ngerti lah Bu. Nah itu kakak saya yang kedua juga masuk ke pesantren. Jadi saya kayak ya udah saya dekatnya cuma sama adik. Ketika kakak saya udah mulai lulus dan kuliah, mereka juga ngekos jauh, sayanya ke pesantren, adik saya sendiri di rumah. Jadi kayak nggak pernah ada satu kesempatan di mana kita tuh kumpul dalam jangka waktu yang lama, terus kita bonding bareng-bareng buat happy gitu tuh kayak jarang banget gitu loh Bu. Paling-paling juga cuma waktu pas
lebaran kayak gitu doang. Terus ditambah lagi ini mungkin agak sedikit aneh karena saya ngerasa ada satu faktor yang jadi pemicu juga. Jadi tempat tidur saya, kamar saya itu posisinya di bangunan yang berbeda dengan saudara-saudara saya. Jadi rumah saya itu ada terbagi jadi 2 bangunan yang apa ya, satu rumah tapi kayak jadi 2 gitu loh, kayak kerasa ada pembatasnya gitu. Nah di bangunan yang paling besar itu diisi oleh kamar kakak sama ibu sama adik juga. Sedangkan di bagian rumah yang agak kecil di sebelah timur itu cuma kamar saya sama bapak. Sedangkan kayak TV, terus sofa dan lain sebagainya itu tuh adanya di rumah bangunan yang besar. Dan saya tuh tipe yang nggak terlalu suka untuk lihat TV. Jadi saya ngerasa kayak saya tuh nggak pernah ada alasan untuk gabung gitu loh sama mereka. Kan mereka kan kamarnya deketan. Mungkin kalau ada apa-apa juga papasan, lewat ngobrol, terus mungkin makan bareng depan TV. Karena emang kamarnya juga di situ kan. Mau ngapa-ngapain juga di situ lah. Sedangkan saya tuh ya udah jarang lihat TV. Kamarnya beda. Iya jarang interaksi. Iya jadi kayak nggak ada interaksinya gitu. Mungkin dari setelah kita mendengar cerita dari Mbak Nailun, kira-kira nih jika kalian berada di posisinya Mbak Nailun, solusi apa yang dapat kalian terapkan untuk memperbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara kita ini saat kita merasa kalau kita itu sedikit ada kayak canggung, takut bicara sama kakak atau takut berbaur dengan saudara-saudara mereka. Ini perasaan kalian pasti itu apa? Dari Mbak Nedi mungkin atau Mbak Gisa? Benar, saya mau nanya ke Mbak Nailun. Boleh. Waktu itu Mbak Nailun di kamar itu ngapain, kayak cuma rebahan aja gitu berarti ya? Iya. Keluar cuma waktu mau makan gitu, terus tapi nggak makan di situ gitu atau gimana? Iya. Makan di Kalau dapur itu ada di bagian rumah yang jadi satu kayak lingkungan kamar saya. Jadi dapur, kamar mandi itu udah di situ. Jadi ya udah saya nggak pernah kayak ke sana-sana itu ya? saya berkegiatan ya karena saya misalkan mau masak. Ya udah maksudnya ya di bangunan itu lagi kan. Mau misalnya makan juga kadang paling ya di dapur juga. Ke kamar mandi ya udah itu juga di situ. Di bangunan yang sama. Kalau posisi pintu keluarnya ada 2 juga? Iya, ada pintu keluarnya 2. Jadi yang bangunan saya itu buat pintu keluar sehari-hari. Jadi misalkan mau berangkat sekolah dan lain sebagainya, gitu. itu lewat situ. Tapi kalau misalkan bangunan yang gede, yang bangunan barat, yang banyak kamarnya, itu pintu paling luarnya itu ada ruang tamu. Jadi kayak khusus ngerti nggak gitu sih? ya? Iya, itu pintu khusus gitu loh. Iya. Beda lagi sih kalau sehari-harinya pintu yang ada ruang tamunya tadi. Jadi Iya, kayak, kan kamu masih ada kayak lewatnya gitu ya. kan. Sedangkan saya itu enggak. Jadi ya udah saya Cuman kurang berkegiatannya di situ-situ aja gitu loh. Kalau menurut saya cuman kurang interaksi aja sih Mbak. Jadi kayak lebih banyakin komunikasi aja gitu. Sering-sering main ke kamar sebelah lah, intinya ke tempat saudara gitu buat ngobrolin hal apa gitu lah, bareng-bareng gitu. Basa-basi gitu Iya, ya. basa-basi. Kamu tau gak sih ini ada velocity, kamu bisa gak? Buat yuk gitu-gitu loh. Jadi kayak ya banyak kayak gitu aja sih. Dan bisa membangun Di bonding gitu ya. Kalau dari Mbak Gisa mungkin lebih ke kayak kita caper ke kakak gitu, aku ada training ini, kita mau bikin coba yuk, kita buat jalin komunikasinya gitu ya Mbak ya. Mungkin dari Mbak Nailun atau Mbak Nailun dulu, tadi Mas Marcel baru saja dari kamar mandi. Kalau dari saya sendiri sih itu kurang lebih sama sih kayak Mbak Gisa, tapi kayak mungkin dibanyakin family time sih Mbak. Jadi kayak misal diadain makan bareng nih sekeluarga di tempat makan bareng gitu, atau enggak ngadain jalan-jalan bareng waktu pas holiday yang libur panjang gitu Mbak. Jadi kayak lebih ada banyak family time gitu loh Mbak. Jadi mungkin kan di waktu family time kita bisa ngobrol bareng-bareng, bisa bercanda bareng gitu. Jadi hubungannya bisa lebih dulu. Jadi gini Mas Marcel, ibu
Terus permasalahan yang kedua, kakak-kakaknya ini waktu sudah menginjak usia SMP, kakaknya harus ke pesantren. Otomatis dari Mbak Nailun, kalau semisal berinteraksi atau berkomunikasi dengan mereka itu tidak memungkinkan untuk setiap hari. Yang ketiga, terjadi perbedaan antara lokasi tempat tidurnya. Kalau kakaknya itu berada di ruang utama atau di bangunan utama, sedangkan Mbak Naila ini di bangunan yang kedua. Walaupun satu atap, tapi seperti kayak ada pembatasnya gitu. Nah, dari sini Mbak Nailun itu menceritakan kalau terjadi sedikit kerenggangan komunikasi. Mungkin dari Mas Marsyad bisa memberikan solusi dari metaforanya Mas Marsyad dengan adiknya yang sangat harmonis, itu bisa berikan tips kepada kami agar komunikasi bisa berjalan dengan baik. Kalau dari saya mungkin ya Bu, sering-sering ngumpul bareng atau main bareng, ya main ngapain gitu ya, walaupun melakukan hal yang tidak penting, at least sama-sama berinteraksi, kemudian saling apa ya, kan kalau saudara biasa curhat-curhatan gitu kan. Nah, at least saling terbuka satu sama lain, terus juga menghilangkan rasa canggung antar sahabat, karena kan ya sahabat sendiri masa diganggu-gangguan sih. Terus karena renggang kan pasti ada kurang kepercayaannya Bu. Jadinya kayak lebih apa ya, saling menguatkan agar antar saudara itu sama-sama saling memiliki kepercayaan satu sama lain. Nah, dari kepercayaan itu kan nanti juga bisa merembet kayak jadi sering curhat, terus sering komunikasi, ya lama-lama makin akrab. Jadi Mas Marsha kayak lebih ke saling percaya, membangun kepercayaan antara adik dengan kakak atau kakak adik. Bila itulah itu ya coba ataupun yang sebenarnya. Kalau sini ibu juga mau cerita. Sebenarnya dulu hubungan ibu dengan kakak itu ya rada sedikit canggung. Dengan kita yang selisih sekitar 3 tahun, kakak 2001 dan ibu 2004 gitu. Nah, karena rasa ketenggahan ini kalau waktu kecil biasa kita main bertengkar itu kan normal. Tapi semenjak masa SMP itu kayak terjadi ada jarak. Nah, makin lama kok kayak makin nggak beres gitu. Nah, ibu itu inisiatifnya waktu udah lumayan gede SMA, kalau nggak pas kuliah itu setiap kali ada momen tertentu, entah itu di ulang tahunnya atau di saat dia itu dapat sukses atau sesuatu, ibu itu kayak inisiatif, aku beliin dia barang. Terus di barang itu aku kasih notes buku, aku tulis kayak nih selamat ya kayak gini, terus kayak curhat kayak gini, Mas jangan cuek lah, Mas jangan deketin adik lah ya, jangan cuek saya gini. Jadi itu kayak aku mengkatarsis sama diri sendiri. Nah itu pernah pas satu kejadian barang itu udah aku taruh di mejanya dalam keadaan terbuka, dia membuka pintu kan langsung tujuannya ke barang itu sama terus itu dia membaca kayak sedikit gini tuh kayak yaudah dari itu kayak kakakku kayak sedikit ada perubahan. Nah itu lambat tahun alhamdulillah kayak sudah kayak lebih care. Jadi dari aku sendiri usaha agar terbentuk bonding. Itu mungkin tips dari itu Mbak Nailun. Nah setelah kita sesi konseling kali ini kira-kira kesimpulan apa yang dapat diambil? Menurut saya karena masalah dengan saudara kan itu terjadi internal di keluarga ya. Itu sebenarnya itu bukan masalah yang terlalu serius, cuman emang perlu usaha lebih aja mungkin ya dari diri kita sendiri buat nge-reach out mereka supaya nggak terlalu biar nggak semakin jauh gitu sih. Ada yang berbagi hubungannya. Iya, harus berusaha juga gitu loh dari diri saya. Mungkin saya refleksikan juga kayaknya selama ini saya belum berusaha yang gimana banget untuk memperbaiki itu. Mungkin dari solusi-solusi yang diberikan sama Mbak Trisa, Mas Marcel, Amelia atau dengan Ibu, kira-kira yang memungkinkan untuk Mbak Nailun mencoba atau bahkan sudah mempraktikannya itu apa ya Mbak? Saya tertarik sama ceritanya Ibu tadi sih. Itu kan menurut saya kayak hal yang gemes, terus kayak lucu gitu loh. Kita centil dulu Dilakuin ke saudara tuh kayak ya bisa ada apa ya istilahnya ngebangun apa sih
seperti itu kan, itu kayak istilahnya kita nyentil kakak kita supaya ya sadar dengan kehadiran kita juga, tapi kan itu juga upaya dari diri kita juga kan. Iya. Jadi di sini Mbak Ines sudah memberikan kesimpulan atau solusi bahwa Mbak Mena itu salah satunya bisa menggunakan cara yang Ibu berikan, itu dengan cara memberi nos atau kita beri katarsis kayak sambat-sambat gitu ke kakak. Tuh baik, dikarenakan kita sudah mau mengakhiri kegiatan kali ini, mungkin ada kesan atau pesan dari teman-teman sekalian setelah mengikuti kegiatan kali ini, kesan-pesannya. Kesannya Bu, merasa senang karena kita bisa membantu teman kita yang membutuhkan solusi gitu. Bener. Terus ada yang lain? Kita bisa tahu tentang apa, terus kita juga bisa ngasih solusi buat teman-teman juga. Baik, karena di sini teman-teman dirasa sudah cukup, sudah bisa berekspresi, mengungkapkan apa yang ada di benak bersama teman-teman, bisa bercerita mengenai kehidupannya masing-masing. Mungkin ini Ibu cukupkan. Ibu minta maaf apabila dalam podcast kali ini terdapat banyak salah. Tapi sebelum kita mengakhiri, kita akan bernyanyi lagu Sayonara sebelum kita pulang. Baik? Iya, Bu. Kita mulai agar kita lebih semangat gitu ya. Iya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Terima kasih teman-teman. Sekarang teman-teman boleh pulang atau kembali ke tempatnya masing-masing buat istirahat ya. Baik, Ya. Ibu. Hati di jalan ya. Dadah. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.